Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Ya, tahun 2020 bisa dikatakan juga adalah tahun yang penuh dengan tantangan bagi penjualan ponsel secara global. Di tahun 2021 dengan harapan adanya proses recovery ekonomi, penjualan ponsel global juga akan membaik. Namun tantangan selanjutnya yang akan dihadapi adalah keterbatasan jumlah chip untuk ponsel. Seperti apa sebenarnya penjualan ponsel di tahun 2020 dan ternyata di 2021 di kuartal pertama ini Samsung mengkudeta Apple merajai ponsel global. Kita lihat sama-sama hari ini. Di tahun 2020 atau sepanjang tahun 2020, Samsung memang menempati peringkat pertama untuk pengiriman ataupun penjualan ya di seluruh dunia sekitar kurang lebih 255,7 juta unit di tahun 2020. Memang terjadi penurunan yang cukup signifikan, penurunannya itu 14% sebenarnya karena jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum adanya pandemi COVID-19. Share ataupun market share dari Samsung di tahun 2020 adalah 19%, turun 1% dari tahun 2019 yaitu 20% untuk share-nya. Sementara kita lihat pertumbuhannya minusnya 14% atau turun pertumbuhan untuk penjualan atau pengiriman dari Samsung di tahun 2020. Sementara Apple di tahun 2020 kita lihat berada di posisi kedua dengan peningkatan pengiriman di angka 201,1 juta unit dari 195,6 juta unit atau naiknya 3% dari tahun 2019 atau secara year on year. Sedangkan market share dari Apple di 2020 adalah 15%. Terpatok 4% dari market share Samsung di tahun 2020. Lalu posisi ketiga ditempati oleh Huawei. Ini adalah ponsel produsen asal China tentunya di angka 187,7 juta unit untuk pengiriman Huawei di tahun 2020 atau minus 21% dari tahun 2019. Tantangannya sangat besar sebenarnya bagi Huawei apalagi adanya trade war atau perang dagang dari tahun 2018 sampai dengan ya saat ini sebenarnya Amerika Serikat dan China sedang melakukan perang dagang walaupun tensinya agak sedikit menurun karena ada pandemi COVID-19 yang mengakibatkan Huawei menjadi salah satu korporasi atau perusahaan yang terdampak dari trade war tersebut. Lalu di posisi keempat adalah Xiaomi. Ini juga besutan dari China bisa dikatakan ya dengan pengiriman 145,8 juta unit atau naik 17% secara year on year atau dari tahun 2019. Market share-nya juga naik menjadi 11% dari tahun 2019 di 8%. Kelima adalah Oppo. Ini di angka 111,8 juta unit dengan pertumbuhannya minus 7%. Dan kalau kita lihat market share-nya secara global adalah 8%. Inilah gambaran penjualan ataupun raja smartphone di tahun 2020. Nah di kuartal 4 2020 kalau kita lihat lebih rinci lagi masih Samsung sebenarnya yang merajai dan kalau kita lihat Apple ya, kalau kita lihat di kuartal 4 2020. Samsung dan Apple ini 11-12 sebenarnya untuk di kuartal 4 2020. Apple berhasil menyalip secara kuartal saja di kuartal 4 tapi full year Samsung masih merajai bisa dikatakan ya. Dengan produk andalannya iPhone 12 seri ya di kuartal 4 2020 yang laku keras bahkan di tengah pandemi COVID-19 orang-orang di seluruh dunia masih membeli iPhone 12 atau iPhone 12 series mulai dari iPhone 12 mini, 12 Pro, lalu 12 dan juga 12 Pro Max. Itu di angka 81,9 juta unit pengiriman di tahun 2020 khususnya di kuartal 4. Market share di kuartal 4 untuk Apple adalah 21%, terpatok cukup jauh dari rival terberatnya yaitu Samsung 16%. Pengirimannya juga sangat terpatok jauh untuk Samsung adalah 62,52 juta unit. Bahkan Samsung di kuartal 4 itu tidak tumbuh alias minus 22%. Apple berhasil menumbuhkan pertumbuhan penjualannya atau pengirimannya adalah di angka 96% dari kuartal 4 2019 jika dibandingkan kuartal 4 2020 di angka 13% untuk kuartal 4 2019. Artinya peningkat tumbuhnya itu sangat signifikan untuk melihat kuartal 4 2020 saja ya. Nah, Xiaomi di posisi ketiga, lalu bisa dikatakan Oppo di posisi keempat dan Vivo di posisi kelima. Jadi kalau secara kuartal
Huawei terdepak di kuartal 4 2020. Memang tahun terberat juga bagi Huawei di tahun 2020, apalagi tidak adanya Google Mobile Service, lalu juga kekurangan pasokan chip yang membuat tentunya Huawei harus melepas salah satu produk andalannya itu Honor gitu ya. Itu ya membuat salah satu penjualan Huawei menjadi menurun atau sangat menurun sebenarnya sehingga tidak masuk ke dalam top 5 di kuartal 4 2020. Nah, di kuartal 1 2021 akhirnya Samsung kembali lagi menyalip Apple. Jadi sebenarnya Samsung dan Apple ini saling menyalip di kuartal per kuartal, tapi secara tahunan bisa dikatakan di 2019 ya 2020 Samsung masih menjadi juara. Kita lihat nanti bagaimana 2021 sampai dengan akhir tahun. Dengan tentunya penjualan atau pengiriman 76,5 juta unit di kuartal pertama 2021, pangsa pasarnya juga 22%. Ini ditopang oleh penjualan Samsung Galaxy S21 atau S21 ya, mulai dari S21 Ultra, S21 Plus dan kawan-kawannya yang menopang penjualan Samsung di kuartal pertama 2021. Memang biasanya di kuartal pertama tahun berjalan itu Samsung selalu menyalip Apple karena produk-produk andalan Samsung itu biasanya di-launching di awal tahun ya bisa dikatakan, sehingga tentunya Apple biasanya launchingnya di pertengahan tahun di bulan September dan penjualannya mulai Oktober. Makanya tahun fiskal Apple itu dimulai di bulan Oktober tahun fiskal berjalannya. Nah, untuk di kuartal pertama 2021 Apple itu di posisi kedua di angka 52,4 juta unit, pangsa pasarnya 15%, masih dengan produk andalan Apple yaitu iPhone 12 series. Tapi kalau kita baca laporan keuangan dari Apple, yang paling berkontribusi besar untuk penjualan Apple ya adalah iPhone tentunya ya. Entah itu iPhone seri yang saat ini masih ada, seri XR, terus juga iPhone 11 dan juga iPhone 12 yang berkontribusi terhadap penjualan iPhone ataupun Apple di tahun 2021 khususnya kuartal pertama. Xiaomi juga masih merajai di peringkat ketiga dengan 49 juta unit untuk pengirimannya di kuartal pertama 2021 dengan pangsa pasar 14%. Kita taw Mi 10 Pro dan juga produk-produk andalan Xiaomi bisa dikatakan kurang masuk akal harganya. Kenapa kurang masuk akal? Karena apa yang menjadi fasilitas dan juga dapur pacu dari Xiaomi itu dengan harganya ya agak cukup berbanding terbalik ya, dengan kita melihat performanya Xiaomi itu cukup baik sebenarnya tapi harganya sangat miring. Ini sebenarnya yang membuat Xiaomi mampu bertahan dan juga mampu bersaing dengan dua pesaingnya yaitu Samsung dan juga Apple, karena kalau kita lihat harga Samsung dan juga Apple dengan Xiaomi itu jika dibandingkan untuk handphone yang bisa dikatakan menengah ke atas begitu atau yang menjadi handphone andalan mereka itu sangat beda jauh. Bayangkan ya, untuk Mi 10 atau Mi 10 Pro itu harganya di kisaran 2,5 sampai dengan 3,5 juta dan itu bisa dikatakan sudah sangat baik untuk performanya, tapi dibandingkan dengan fasilitas atau mungkin dengan dapur pacu yang sama ya Samsung berada di harga 10 juta ke atas sebenarnya. Lalu di peringkat keempat ada Oppo, ya ini adalah dengan pengiriman 37,6 juta unit, pangsa pasarnya 11%, membuat di kuartal pertama 2021 Oppo berada di peringkat keempat untuk raja ponsel atau smartphone di global. Lalu peringkat kelima adalah Vivo, ini dia ya, 36 juta unit dengan pangsa pasar 10%. Itu tadi pertanyaannya kemana Huawei, tapi kita lihat nanti kemana Huawei bepergian atau pergi kemana sebenarnya Huawei ya. Jadi Samsung kalau kita lihat secara pendapatan dan juga secara pergerakan saham memang cukup baik dengan penjualan di tahun 2020 dan juga 2021 khususnya kuartal pertama itu membuat Samsung Electronics ini merupakan induk dari Samsung untuk ya alat-alat elektronik ya seperti misalnya mesin cuci, AC, handphone dan kawan-kawannya. Harga sahamnya juga pernah terdongkrak naik sampai dengan di harga 95.000 Korean won itu di 14 Februari 2021. Tapi fasenya sekarang adalah secara teknikal masih pergerakannya sideways dengan level support terdekat adalah di 77.500 Korean won dan saat ini berada di harga 81.700 Korean won dengan koreksi 0,49%. Market cap-nya juga terbesar di Bursa Korea Selatan atau Kospi Korea Selatan dan menjadi salah satu pendorong motor utama pergerakan Bursa Kospi Korea Selatan. Jadi kalau Samsung koreksi,
Ya, Kospi Korea Selatan juga mengalami koreksi. Mirip-mirip saham-saham perbankan lah kalau di Indonesia. Nah, kita lihat selanjutnya tentunya. Dengan tentunya kemana keberadaan Huawei, yaitu bisa dikatakan Huawei itu berada di peringkat ke-7 di kuartal pertama 2021. Pengirimannya hanya 18,6 juta unit akibat terkena sanksi perang dagang Amerika Serikat. Satu, tidak memiliki Google Mobile Service atau GMS. Jadi kalau Anda beli Huawei, Anda tidak akan mendapatkan layanan Google apapun. Mau Gmail lah, mau Maps lah, dan kawan-kawan. Pokoknya layanan Google Anda tidak akan pernah mendapatkannya. Karena memang ada larangan begitu dari pemerintah Amerika Serikat untuk perusahaan-perusahaan Amerika Serikat ya membenamkan teknologinya ke perusahaan-perusahaan China. Dan saat ini juga Huawei tengah keterbatasan chip. Jadi dengan keterbatasan chip yang dikuasai oleh Amerika Serikat, ini membuat tentunya produksi handphone Huawei agak sedikit menurun, yang membuat juga penjualannya terjadi penurunan hingga menjadi peringkat ke-7 di kuartal pertama 2021.